Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai siapa yang bisa dan tidak bisa pakai PPh final yang UMKM, teman-teman ya, yang 0,5% UMKM PP 55. Masih banyak orang bingung, gue ini bisa apa nggak bisa sih? Gue ini qualified apa nggak qualified sih? Banyak orang bingung gitu ya. Nah, by the way, disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua teman-teman ya. Jadi jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar aja. Oke. Kita langsung baca link berita teman-teman. Ini dari DDTC ya. DDTC.co.id adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia. Perpajakan maksudnya ya. Judul gini, wajib pajak yang tidak bisa memanfaatkan PPh final UMKM PP 55 atau garis miring 2022 ya. Jadi PP 55 tahun 2022, dia bilang ini yang tidak boleh nih. Oke, langsung gue sampaikan nih ya. Jadi dia beritanya cuma berupa foto aja ya. WP yang tidak bisa memanfaatkan PPh final UMKM PP 55 2022. Oke. Dia bilang gini, WP yang memiliki peredaran bruto atau omset tertentu dapat dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP 55. Oke. Namun, fasilitas ini dikecualikan teman-teman ya untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 4 WP yang tidak boleh menggunakan PPh final 0,5%. Kalau lu tidak termasuk dari keempat ini, maka Anda sudah pasti boleh teman-teman ya bisa menggunakan PP 55. Terlepas dari Anda punya atau tidak punya suket PP 55 teman-teman ya. Surat keterangan PP 55 bukanlah pertanda seseorang itu qualified atau nggak qualified untuk pakai PPh final. Oke? Yang pertama kita baca nih. Wajib pajak yang memilih dikenakan PPh berdasarkan tarif pasal 17 huruf A Undang-Undang PPh untuk WPOP serta WP yang memilih dikenai PPh pasal 17 huruf ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dengan mempertimbangkan pasal 31E Undang-Undang PPh untuk WP badan. Jadi intinya lu mau WPOP ataupun WP badan, kalau lu sudah memilih untuk menggunakan tarif umum atau pasal 17, maka lu sudah tidak bisa menggunakan PPh 0,5%. Normal dong? Itu oke dong? Nah, apa ciri-cirinya WPOP atau badan yang sudah memilih menggunakan tarif umum? Ciri-cirinya adalah lu pernah mencetak sebuah surat yang namanya memilih menggunakan tarif PPh umum. Oke, lu sudah pernah memilih surat itu. Kalau lu tidak pernah bikin surat itu, berarti nggak pernah teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama adalah kalau sudah memilih pakai tarif PPh umum pasal 17, maka sudah tidak bisa menggunakan PPh final 0,5%. Yang kedua adalah wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, contohnya apa ini? Contohnya kayak gue nih, konsultan pajak, konsultan manajemen, kemudian konsultan pengacara, konsultan hukum, konsultan artis, pengacara, notaris, dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya pekerja bebas. Oke. Kalau pekerja bebas, beberapa orang membentuk persekutuan kan namanya CV atau firma, ya kan? CV atau firma. Maka benda ini, dua barang ini tidak bisa menggunakan PPh 0,5%. Gitu teman-teman ya. Karena CV atau firma ini dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki keahlian khusus, oke? Atau pekerja bebas. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau konsultan pajak kayak gue ini membentuk CV atau bentuk firma dengan orang-orang lain, konsultan lain, maka tidak bisa pakai PPh final 0,5%. Tapi kalau PT bisa nggak? Jawabannya bisa teman-teman ya, kalau PT atau PTP. Nah, makanya PTP masih primadona sampai sekarang teman-teman ya. Nomor 3 adalah WP badan yang memperoleh fasilitas PPh. Berdasarkan ini ada PPh pasal-pasalnya ya, pasal 31A Undang-Undang PPh, pasal PP 94 tahun 2010 tentang perhitungan PPh, kemudian pasal 75 dan 78 ini teman-teman nggak tahu lah ya. Kalau Anda tidak tahu ini berarti lu sedang tidak memanfaatkan ini gitu teman-teman ya. Berarti lu tidak termasuk di sini. Kemudian WP BUT ya. Kalau BUT sudah pasti enggak ya, karena WP BUT kan bukan orang dalam negeri ya, tidak bisa. Jadi ini kan untuk UMKM kalau PPh 0,5%, kalau BUT sudah bukan UMKM udah pasti ya, teman-teman. Oke, jadi cuma itu doang teman-teman ya. Cuma itu doang yang berita ini. Jadi sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau PTP? Nah, makanya gue bilang PTP sampai sekarang masih primadona teman-teman ya. Ketika awal-awal PTP itu ada, gue komplain, gue kesel sama PTP karena bikin rekeningnya susah, kemudian masih banyak orang nggak ngerti. Sekarang semua orang sudah ngerti, semua orang sudah tahu bikin rekening sangat mudah sekali teman-teman. Jadi PTP adalah primadona. Kalau lu punya omset masih di bawah 15M, maka lu sudah pasti bikin PTP ya, saran gue ya. Nah, jadi PTP atau PP
bisa atau tidak menggunakan PPh final 0,5%? Jawabannya bisa, teman-teman. Apakah ada batasan jenis usaha? Nggak ada, teman-teman ya, tidak ada. Dalam kondisi apapun. Apapun jenis usaha lu, mau jasa, mau jual barang, ataupun mau pekerja bebas juga sebenarnya tidak ada masalah. Gitu, teman-teman ya. Bisa menggunakan PPh 0,5%. Nah, jadi PTP atau PT biasa sama saja, teman-teman ya. Semua kondisi, pokoknya kalau dia bukan CV, bukan firma, maka PT dan PTP ini bisa menggunakan PPh final 0,5% gitu. Nah, gimana kalau PTP ini dibentuk oleh beberapa konsultan pajak gitu kan, pekerja bebas tuh? Jawabannya tetap bisa, teman-teman ya, seperti gua kan bikin PTP, gua konsultan pajak. Nah, gua bisa nih PTP gua menggunakan 0,5%. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya gua dapat suket, ya kan? Nah, sekarang gimana kalau CV dan firma yang dibentuk oleh beberapa pekerja bebas? Ini sudah pasti nggak bisa, tetapi kalau Anda mau coba, silahkan dicoba, teman-teman ya. Cetaklah surat keterangan PP55 di menu KSWP. Kalau lu dapat suket, maka cukup aman. Kalau tidak dapat suket, maka sudah pasti nggak bisa ya. Nah, tetapi menurut gua ya, CV ataupun firma, kalaupun lu dapat suket, tetap beresiko guys. Tetap beresiko. Kalau AR bisa membuktikan bahwa CV ini dibentuk oleh para pekerja bebas, maka ada risiko. Risiko lu dibatalkan PPh ininya, PPh finalnya. Kalau dibatalkan lu cilaka, teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau Anda profesional membentuk perusahaan, hindarilah CV atau firma gitu. Gunakanlah PT atau PTP gitu. Dengan begitu maka lu pasti akan bisa dapat 0,5%. Nah, apakah ini sebagai sebuah celah hukum yang ilegal? Menurut gua nggak ilegal, legal-legal aja sih, boleh-boleh aja gitu. Caranya adalah gimana? Caranya adalah gue bikin sebuah perusahaan PTP, tetapi gue tidak memberikan jasa pekerja bebas gitu. Jasa yang gue berikan adalah jasa manajemen. Contohnya seperti itu, teman-teman ya, contoh tax planningnya gitu. Apakah ini tax planning yang menghindari pajak? Enggak juga, teman-teman ya, karena kan negara kasih kesempatan gitu ya. Negara yang bikin aturan gitu. Kenapa sih negara tidak memblocking PT juga atau PTP juga? Ya jawabannya memang sudah seperti itu aturannya ya. Memang aturannya diperbolehkan kalau lu PT atau PTP, maka lu bisa menggunakan 0,5% termasuk semua industri jasa gitu. Jadi kalau teman-teman bermain di industri jasa dan lu masih UMKM, masih di bawah 4,8 M omsetnya, maka gunakanlah PTP ini. Ini adalah primadona, ini adalah yang paling tepat buat Anda saat ini, gitu teman-teman ya. Kecuali lu beberapa orang. Kalau lu beberapa orang, ya udah bikinlah PT biasa. Nah, tapi kalau cuma satu orang doang, gunakanlah PTP. Dan gue sudah lakukan, sudah 1 tahun ini, sejauh ini berjalan lancar-lancar aja, dan sangat bagus teman-teman ya. Gue sangat menerima manfaatnya gitu teman-teman. Oke, gue rasa itu teman-teman, cuma itu doang hari ini, santai aja. Dan kita masih mau promo teman-teman ya, menjelang akhir September ini kita masih ada promo buat teman-teman yang calon konsultan pajak nih teman-teman ya, atau lu konsultan pajak yang aktif, atau lu petugas pajak, atau lu mungkin mahasiswa atau karyawan yang lu pengen sukses berbisnis di dunia perpajakan dan akuntansi, nah hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya. Nah, gue membuka kelas baru teman-teman, program konsultan pajak pinter namanya, program KPP. Ya. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi lu hingga menjadi miliarder di era digital ini teman-teman ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Nah, dengan gimana? Ada pelatihan intensif step by step-nya teman-teman. Dan ada live coaching langsung dengan saya nanti ya. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PKPP dan ada video pembelajaran step by step untuk Anda pelajari, dan paling penting kita akan berjumpa teman-teman. Kita jumpa langsung setiap hari Sabtu nanti ya di live coaching interaktif setiap hari Sabtu pagi atau Minggu gitu teman-teman. Oke guys, manfaatkan masa promo ini yang masih sangat luar biasa ya di bulan September ini. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.